Bosan nih di rumah mulu. Mau sampai kapan sih ini? Lagian ngapain sih kita karantina lama-lama? Ngeliatin siput berlari selama karantina emang seru sekali. Dan dari situ, aku jadi bertanya-tanya. Sebenarnya, dalam sejarah perjalanan hidup manusia, pernah nggak sih kita melakukan karantina sebelumnya? Pernahkah manusia sebelum kita melakukan social distancing seperti sekarang ini? Tung 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 tung. Mengutip dari website history.com yang sebenarnya berbahasa Inggris, namun supaya lebih mudah kita pahami akan aku bacakan dalam bahasa Indonesia, tidak bahasa Rusia seperti video-video kemarin. History.com menyebutkan bahwa karantina atau kuarantin adalah bahasa resapan yang diambil langsung dari bahasa Italia, yaitu quarantino, yang berarti periode 40 hari. Lalu, kenapa 40 hari? Sedangkan akhir-akhir ini beberapa orang menyebutkan untuk di rumah aja selama 14 hari aja. Dan karantina yang diterapkan pemerintah Cina di Cina lebih dari 40 hari. Nah teman-teman, 40 hari adalah angka yang menjadi simbol dan makna yang agung secara religiusitas bagi orang Kristen pada abad pertengahan. Seperti di beberapa event penting misalnya, saat Tuhan banjiri bumi, ia menghujaninya selama 40 hari 40 malam. Dan ketika Yesus berpuasa di hutan belantara, ia melakukannya selama 40 hari. Sehingga, di abad pertengahan ketika masyarakat Eropa yang mayoritasnya Kristiani menerapkan karantina selama 40 hari dalam menghadapi wabah yang sangat besar, yaitu Black Death. Terus, kapan aja manusia melakukan karantina sebelum tahun 2020? Pertanyaan yang bagus, Remet. Tumben sekali Anda membantuku. Nah, teman-teman, beberapa sejarah mencatat bahwa umat manusia sebelumnya pernah beberapa kali melakukan karantina. Salah satunya seperti yang sudah disebutkan tadi, Black Death. Di video ini, aku akan menjelaskan tentang beberapa peristiwa-peristiwa besar terkait karantina yang pernah terjadi di muka bumi, tapi belum pernah terjadi di muka Pak Kusir yang sedang bekerja. Yang pertama, ada karantina wabah Black Death. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pada sekitaran abad ke-14, masyarakat Eropa dihebohkan oleh penyakit yang mewabah secara besar-besaran. Masyarakat Eropa pada zaman itu menyebutnya dengan wabah Black Death, yang diterjemahkan dari bahasa Latin atra mortem. Istilah itu diambil dari gejala yang dialami para penderita, di mana kulit mereka menghitam, biasanya bagian jari tangan, jari kaki, atau ujung hidung. Proses menghitamnya kulit mereka diakibatkan oleh jaringan tubuh mereka yang mati. Ketika sedang mewabah di Eropa, penyakit itu membuat 50 juta orang atau 60% populasi Eropa wafat. Sementara di era modern ini, penyakit yang mewabah pada kejadian Black Death itu oleh para ahli disebut dengan penyakit pes. Oh, bukan pes yang itu, woy. Nah, yang ini. Pes disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Pakai huruf P, woy. Dasar otak manusia gua. Yang hidup di kutu tikus-tikus yang tidak berdasi, yang masuk ke Eropa melalui kapal berdagang dan kapal tidak berdagang. Nah, dari situ akhirnya Pemda wilayah setempat menerapkan aturan kuarantino selama 40 hari. Terutama untuk orang-orang yang baru saja tiba di wilayah tersebut. Nah, dari sini nih asal istilah karantina dimulai. Bahkan kita pakai sampai sekarang. Kayaknya tadi di awal udah dijelasin deh. Yang kedua, manusia juga pernah melakukan karantina saat ada wabah kolera di abad ke-19. Seperti pada namanya, wabah kolera disebabkan oleh penyakit flu burung. Maksudnya penyakit kolera. Penyakit kolera sendiri pada hakikatnya adalah penyakit yang berasal dari wilayah Asia. Pada era ini, perkembangan teknologi transportasi semakin meningkat pesat dengan mulai banyaknya penggunaan kapal uap dan kereta api. Nah, dengan peningkatan teknologi ini, penyebaran manusia semakin tinggi dan cepat, sehingga distribusi penyakit kolera juga semakin cepat. Pada tahun 1830, penyakit ini sudah melancong ke Eropa dan pada tahun 1832 sudah sampai ke Amerika Serikat. Selama masa-masa awal kolera membludak di Amerika, pihak yang mengurusi kesehatan menerapkan strategi yang serupa dengan yang terjadi di Italia, yaitu melarang kapal-kapal yang tiba dari negara-negara sumber kolera untuk masuk. Sementara di perkotaan,
warga yang berhubungan dengan orang yang terinfeksi kolera dan pendatang yang tiba dari wilayah sumber kolera akan dikarantina. Dan pemerintah daerah setempat juga mengusahakan warganya untuk tidak mendatangi keramaian. Yang ketiga, manusia pernah melakukan karantina ketika menghadapi wabah influenza yang menyerang seluruh dunia tapi tidak akhirat di tahun 1900-an. Penyakit ini sangat cepat untuk menular, sehingga penyakit ini mudah untuk menyakiti banyak sekali manusia di hampir setiap negara. Nah, yang membuat wabah satu ini agak sedikit lebih menyebalkan adalah karena wabah ini datang ketika para manusia sedang asyik menyelenggarakan Perang Dunia Pertama. Alhasil, wabah ini termasuk ke dalam kategori pandemi karena menyerang banyak sekali manusia di berbagai macam negara. Para tentara yang diduga menderita penyakit ini diisolasi oleh petugas medis di lapangan sesuai dengan tanda-tanda atau gejala yang dialami tentara tersebut. Bermacam upaya yang dilakukan manusia di era tersebut untuk mengurangi penyebaran penyakit ini antara lain, kebanyakan kota di barat menerapkan kebijakan strategi Range of Disease Containment. Entah apa itu artinya, tapi kalau pakai bahasa Inggris kedengarannya keren, apalagi kalau Rusia. Strategi Range of Decrease Containment sendiri meliputi penutupan sekolah, gereja, teater, dan penundaan acara-acara perkumpulan publik. Sementara di Paris, ada perlombaan olahraga dengan 10.000 peserta yang ditunda. Bahkan, Yale University membatalkan seluruh pertemuan publik yang bertempat di kampusnya. Membatalkan seluruh pertemuan publik yang bertempat di kampusnya? Nah, dari kejadian-kejadian yang telah disebutkan tadi, kita jadi tahu kalau manusia sudah berkali-kali menerapkan aktivitas karantina. Seharusnya kita semua masih bisa bersyukur karena masih bisa karantina di rumah, tidak didatangi oleh mereka. Ya, tapi mau gimana lagi, emang mengeluh kan sudah jadi passion ya. AdSense sedikit amat sih. Jadi, kalian udah pada tahu kan dari mana asal-usul istilah karantina dan kapan saja para Homo sapiens pernah melakukan karantina? Oleh karena itu, di masa pandemi seperti sekarang, sepertinya sangat cocok untuk kita share, komen, subscribe, dan dislike video ini. Tapi ya wis lah, kalau kalian maunya nge-like, capek sendiri tiap video minta dislike, nonton malah pada nge-like.